Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wiono selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Industri. Kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar kami tentang studi kasus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeremia Kevan Sayatapi dengan NIM 1020 12330396. Saya Ronaldo Agustinus dengan NIM 1020 123003336. Perkenalkan, nama saya Nadia Pramesia Zadan Hermawansyah dengan NIM 1020 123000321. Perkenalkan, nama saya Chandrina Fusardi Akbar dengan NIM 1020 123000065. Oke, kali ini langsung saja saya akan membacakan mengenai deskripsi kasusnya. Jadi PT XYZ Battery Solution adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan baterai lithium ion berkinerja tinggi untuk perangkat elektronik konsumen seperti ponsel pintar, laptop, dan kendaraan listrik. Baru-baru ini, tim R&D ditugaskan untuk menyelidiki kinerja dan daya tahan baterai lithium ion 5000 mAh produk baru mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak metode pengisian daya dan variabel-variabel kondisi pengoperasian pada metrik kinerja baterai seperti kapasitas retensi dan siklus hidup. Selama ini perusahaan mengamati berdasarkan laporan pelanggan bahwa terdapat keragaman masa pakai berdasarkan praktik pengisian daya dan kondisi lingkungan yang berbeda. Pihak perusahaan melakukan pengujian sekaligus pengumpulan data untuk beberapa parameter pada setiap baterai lithium ion 5000 mAh. Sebagai berikut, yang pertama ada capacity retention, itu merupakan presentasi kapasitas asli yang dipertahankan setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Yang kedua ada cycle life atau siklus, merupakan jumlah siklus hingga kapasitas baterai turun di bawah 80% dari nilai aslinya. Dan yang ketiga, charging current adalah arus yang diterapkan selama pengisian daya. Yang keempat ada operation temperature, merupakan suhu lingkungan selama pengisian dan pengosongan daya. Yang kelima ada discharge rate, merupakan laju pengosongan daya pada baterai. Dan terakhir ada internal resistance, merupakan hambatan internal dalam baterai. Semua pengujian untuk setiap baterai dilakukan pada metode pengisian yang berbeda, yaitu metode pengisian cepat, metode pengisian normal, dan metode pengisian lambat. Oke, untuk soal yang pertama, merupakan teknik pengambilan sampel apa yang digunakan dan bagaimana prosedurnya. Pada kasus ini, berdasarkan cara pengerjaannya, teknik pengambilan sampel yang kita gunakan adalah stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Stratified random sampling ini merupakan metode pengambilan sampel untuk meningkatkan representasi setiap strata dari populasi secara keseluruhan. Tujuannya untuk menghasilkan sampel yang lebih representatif daripada yang bisa dicapai dengan metode acak sederhana. Berikut merupakan prosedurnya. Yang pertama, menentukan karakteristik dari berbagai populasi seperti fast, normal, dan slow. Yang kedua, bagi populasi berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan sehingga termasuk dalam satu strata. Tahap yang ketiga, menentukan ukuran sampel dari masing-masing strata. Dan tahap yang terakhir, melakukan pengambilan sampel acak dari masing-masing strata. Yang kedua yang merupakan hitung rataan pada setiap parameter dan bagaimana implementasinya secara teknis. Nah, pada ini untuk menghitung rata-rata pada setiap parameter dilakukan di dalam Microsoft Excel. Pada proses menghitung rata-rata ini dapat menggunakan fungsi bawaan sehingga memiliki hasil yang lebih akurat serta cepat. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga mendapat rataan pada setiap parameter. Yang pertama, pada kolom data, tuliskan range between dan range parameter yang digunakan. Lalu drag pada sepanjang tabel dan tidak lupa untuk base value. Ini gambaran untuk pada tahap pertama. Dan untuk tahap yang kedua, merupakan gunakan rumus XLOOKUP. Setelah itu, drag sepanjang tabel. Dan yang ketiga, hitung nilai rataan menggunakan fungsi average dan kita drag dari data ke 1 sampai 30. Ini untuk gambar yang bisa dilihat. Dan yang keempat, pada kolom baris rata-rata, kita drag hingga mendapatkan hasil rata-rata dari tiap variabel. Dengan langkah-langkah yang di atas, telah menjelaskan mengenai cara mencari nilai rataan parameter fast charging. Dilakukan hal yang sama untuk normal dan slow sehingga akan mendapatkan hasil tiap-tiap parameter sebagai berikut. Ini untuk pada fast.
Yang kedua untuk pada charging method yang normal. Dan yang ketiga pada charging method slow. Sehingga dari data tabel di atas dapat dibentuk grafik seperti berikut. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, di mana soal nomor 2 adalah perusahaan menduga bahwa terdapat keragaman kapasitas retensi antar metode pengisian baterai, khususnya antara metode pengisian cepat dan pengisian lambat. Ada dugaan bahwa metode pengisian cepat memberikan kapasitas retensi yang lebih beragam dibandingkan metode pengisian lambat. Tentukan bagaimana Anda dan tim Anda membuktikan bahwa ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan pengisian lambat, serta jawaban poin A dengan melakukan uji hipotetis dan bagaimana langkah-langkah tersebut yang dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan nomor A, itu kita membuktikan adanya permasalahan keragaman kapasitas retensi menggunakan uji F, sehingga dapat mengambil kesimpulan dari uji F sebagai data berikut. Kita bisa menentukan charging method fast dan charging method slow-nya. Nah, kemudian dari hasil analisis uji F untuk mengambil kesimpulan, kita dapat melihat grafik sebagai berikut. Yang biru merupakan charging method fast, dan kalau yang oranye itu charging method slow. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya adalah, yang pertama, pada kolom H0, tuliskan tidak terdapat keragaman kapasitas retensi antara metode pengisian cepat atau fast dan metode pengisian lambat atau slow. Dan pada kolom H1, tuliskan terdapat keragaman kapasitas retensi antara metode pengisian cepat atau fast dan metode pengisian slow. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Kemudian yang kedua, untuk melakukan uji F, kita bisa mengklik menu data, lalu pilih data analisis. Nah, di bagian analysis tools itu kita pilih F-test to sample for variance, lalu kita klik OK. Untuk langkah yang ketiga, pada variabel 1 range, pilih data charging method fast, lalu pada variabel kedua range, pilih data charging method slow. Nah, selanjutnya pada output option, itu kita pilih output range dan memilih kolom untuk menampilkan hasilnya. Nah, pada selanjutnya, ketika sudah mengklik itu, kita klik OK. Berikut adalah langkah-langkahnya. Selanjutnya, langkah keempat, itu kita isi tabel keputusan sesuai dengan hasil yang tertara di atas, tetap menuliskan kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah, berdasarkan pada taraf 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terdapat keragaman kapasitas retensi antar metode pengisian cepat fast dan metode pengisian lambat atau slow. Lalu dilanjutkan dengan nomor 3 dengan soal sebagai berikut. Jika pihak perusahaan ingin membuktikan bahwa metode pengisian baterai memberikan sebuah pengaruh terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan sebuah pengosongan. Tentukan bagaimana Anda dan tim dapat membuktikan bahwa ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan sebuah pengosongan. Nah, di sini untuk membuktikan adanya pengaruh metode pengisian baterai terhadap sebuah kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan, dilakukan sebuah uji ANOVA single faktor agar dapat mengambil sebuah kesimpulan. Berikut lampiran dari sebuah uji ANOVA. Nah, dari hasil analisis serta pengambilan data pada tabel tersebut didapatkan sebuah ilustrasi grafik sebagai berikut. Didapatkan dari sebuah grafik charging method tersebut, di mana sebuah garis biru menunjukkan tren yang sangat stabil dan konsisten dengan nilai konstan yang sekitar 100 unit sepanjang pengukuran dengan tidak ada fluktuasi signifikan dari awal hingga akhir pengukuran. Ini menunjukkan bahwa kapasitas baterai terjaga dengan baik. Lalu ada garis orange, yaitu cycle life memiliki sebuah nilai yang lebih tinggi berkisar antara
400 sampai 600 unit, dan ini menunjukkan sedikit fluktuasi di sepanjang pengukuran. Nilai tertinggi dalam cycle life mencapai sekitar 580 sampai 600 unit, dengan terdapat beberapa puncak dan sebuah lembah yang kecil. Di hubungan capacity retention dan cycle life ini menunjukkan bahwa cycle life berfluktuasi dan capacity retention tetap stabil. Ini menunjukkan bahwa metode pengisian tidak signifikan mempengaruhi kapasitas baterai, namun metode pengisian tampaknya memiliki pengaruh pada umur siklus baterai. Lalu selanjutnya pada soal sub B, jika jawaban poin A adalah dengan melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan? Langkah penyelesaiannya, yang pertama ada pada kolom H0 dituliskan tidak terdapat pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Dan selanjutnya pada kolom H1 dituliskan terdapat sebuah pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus dalam pengisian dan pengosongan. Lalu yang kedua adalah untuk melakukan uji ANOVA single factor, diperlukan untuk mengklik menu dan pilih data analis, dan pada analis tool pilih ANOVA single factor lalu klik OK. Pada 3, pada input range pilih data capacity retention dan cycle life, lalu pada bagian group by pilih rows, dan pada output pilih option pada output range. Dan yang keempat adalah isi tabel keputusan sesuai dengan hasil yang tertera serta menulis sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari nomor 3 ini adalah tidak terdapat pengaruh pada metode pengisian baterai dan juga terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Oke, selanjutnya untuk nomor keempat, soalnya itu, jika tiap perusahaan ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel-variabel pengondisian yaitu arus yang diterapkan selama pengisian atau charging current, suhu lingkungan selama pengisian dan pengosongan, dan laju pengosongan daya terhadap jumlah siklus hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Itu di nomor 4, ya kita harus menentukan yang poin A, bagaimana Anda dan tim membuktikan bahwa ada pengaruh dari variabel-variabel pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Poin B, jika jawaban poin A adalah dengan melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan. Yang ketiga, selain 3 variabel charging current, operation temperature, dan discharge rate, terdapat variabel kondisi pengoperasian lainnya yaitu hambatan internal dalam baterai. Bandingkan bagaimana hasil pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian yang melibatkan 4 variabel, yaitu dengan adanya tambahan variabel internal resistance terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Nah, untuk menjawab poin A, untuk membuktikan adanya pengaruh dari variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%, itu kita melakukan uji regresi agar dapat mengambil kesimpulan. Berikut lampiran dari uji regresi. Jadi dari hasil analisis serta pengambilan data pada tabel didapatkan ilustrasi grafik sebagai berikut. Bisa dilihat dari grafiknya, itu poin yang oranye itu adalah discharge rate, dan dia rata di 0%, di 0. Terus ada operation temperature, dia ditandain dengan warna abu-abu,
dan yang poin biru itu cycle life-nya. Oke, untuk poin B, jika jawaban poin itu langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita melakukan pengambilan data dan masukkan tabel sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada studi kasus, lalu membuat keterangan dari tabel nilai kolerasi agar mempermudah saat menganalisis mengambil kesimpulan. Nah, setelah melakukan itu, yang kedua, yang selanjutnya kita lakukan adalah untuk melakukan uji regresi. Itu kita klik menu data, lalu pilih data analisis. Pada bagian analisis tool, pilih regression, lalu klik OK. Lalu yang berikutnya, pada input year range, pilih data cycle life, dan input X range, pilih data changing current, changing temperature, discharge rate, lalu pilih pada bagian label, dan pada output option, pilih pada output range. Oke. Selanjutnya, itu kita melakukan analisis sesuai dengan tabel analisis regresi yang dihasilkan, lalu mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapat itu dari tabel yang ditampilkan cukup membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Nah, selanjutnya untuk menjawab poin C, kita membuktikan adanya pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian serta internal resistance terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai diturun di bawah 80%. Itu melakukan uji regresi. Nah, ini lampiran dari uji regresinya. Dari uji regresinya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari tabel yang ditampilkan cukup membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Nah, ini kita membuat grafik dari tabel di atas. Terus selanjutnya, untuk langkah-langkah penyelesaian dan mendapatkan hasil kesimpulan, kita yang pertama melakukan pengambilan data dan memasukkan pada tabel sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada studi kasus. Lalu membuat keterangan dan tabel nilai kolerasi agar mempermudah saat menganalisis dan mengambil kesimpulan. Yang kedua, ada melakukan uji regresi, itu kita klik menu data, lalu pilih data analisis, pada bagian analisis tool, pilih regression, lalu klik OK aja. Yang ketiga, kita pada input Y range, data cycle life, dan input pada X range, pilih data changing current, changing temperature, discharge rate, dan internal resistance. Lalu pilih pada bagian labels, dan pada output option pilih pada output range. Selanjutnya, kita melakukan analisis sesuai dengan tabel analisis regresi, lalu mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya itu dari tabel yang telah ditampilkan cukup membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian, sehingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Oke, sekian presentasi kami mengenai tugas besar studi kasus statistika industri ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.